Baik, selamat siang, kembali lagi bersama saya Dr. Beni Wulur SH Makes. Perlu diketahui saya adalah kuasa hukum dari BPK SMKJB sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang 2024. Jadi sebenarnya di sini akan saya jelaskan ya, sekolahan BPK SMKJB ini dulu bahkan sangat terkenal sampai Presiden RI kita yang ketiga B.J. Habibie itu juga pernah ya bersekolah di Semak Dago ya. Nah, jadi di sini sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh ya, termasuk Pak Presiden B.J. Habibie dari hasil pendidikan yang sangat baik di Semak Dago. Semak Dago ini sendiri sudah ada di sana sejak tahun 52 ya, dan hingga sekarang masih berdiri sekolahan ini. Namun disayangkan kemarin tanggal 27 Juli 2024 diduga kuat ada sekelompok ormas yang di bawah PT GMI yang menyatakan bahwa Semak Dago ini milik mereka dan mereka merasa sudah belinya dari PLK. Nah, ini kan hal yang lucu karena PLK sendiri masih mengajukan gugatan kepada BPK SMKJB untuk meminta disahkan tanah milik mereka aja 2017. Kemudian ternyata malahan dengan jalannya waktu PLK malah terbukti tidak punya legal standing ya. Karena apa? Pidananya yang menyatakan bahwa PLK sebetulnya adalah menyatakan penerus daripada HCL atau Head Crystal Lithium, itu dinyatakan kan tidak memiliki kekuatan hukum ya, yang akta yang menyatakan dirinya penerus itu oleh putusan pidana dan sudah sampai PK. Artinya tidak punya legal standing. Nah, kalau nggak punya legal standing, bagaimana bisa jual aset ini kepada PT GMI? Sebenarnya PT GMI mengaku 2015. Lah, kalau 2015 dia beli, mestinya mengajukan gugatan PT GMI ya, bukan PLK. Ya, sementara jadi di sini ada dugaan memasukkan keterangan tidak benar dalam akta otentik. Ya, PLK sendiri juga diduga telah melakukan pidana bersama-sama dengan PT GMI ya. Diduga kuat seperti itu. Nah, yang kami heran pada kejadian 27 itu seharusnya kan aparat kepolisian mencek waktu ada sekelompok orang, kemudian terjadi, boleh dibilang hampir terjadi keributan yang luar biasa demi pengamanan negara, harusnya kan ditangkap itu semua. Kok Polri diduga kuat membiarkan ya? Diduga kuat, saya nggak tuduh ya. Kenapa seperti itu? Ibarat ada maling kalau masuk ke rumah orang, ditelepon kita kasih tahu, Pak ada orang asing masuk, kan ditangkap, harusnya orang itu tertangkap tangan. Kok ini malah bisa orang-orang itu berdiam di situ gitu dengan dasar PT GMI yang katanya membeli? Ya, dasar dari mana? Hanya dengan dasar bilang membeli di 2015 dari yang pihak PLK yang diduga kuat jelas tidak punya legal standing. Sementara kalau BPK SMKJB ini jelas merupakan aset negara, sehingga kita minta ya tentu Kejaksaan Tinggi sejalan dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI bisa cepat mengusut tuntas kasus ini, karena sebetulnya BPK SMKJB ini kan diperoleh haknya dari negara. Seperti saya akan ceritakan sedikit sejarahnya. Jadi pertama, tanah ini sebetulnya atas nama HCL, Head Crystal Lithium, yang kemudian sekitar tahun 60-an HCL ini dinyatakan organisasi terlarang. Nah, PLK sendiri mengaku-ngaku sebagai penerus dari organisasi terlarang. Nah, saya tanya, kalau PKI dinyatakan organisasi terlarang, apa bisa organisasi terlarang bisa punya penerus? Kan nggak mungkin bisa punya penerus. Makanya akhirnya kan dibuktikan ada dugaan memasukkan keterangan tidak benar dalam akta otentik yang bisa dibuktikan PLK ternyata kan tidak ada hubungan apa-apa dengan HCL. Nah, HCL ketika sudah dinasionalisasi, tanah ini menjadi tanah negara. Nah, menjadi tanah negara, BPK SMKJB memiliki hak prioritas dan sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada negara untuk menyelenggarakan di bidang pendidikan. Ya. Nah, dari situ berarti kan sebetulnya sudah jelas ya, legal standing atau yang punya hak adalah BPK SMKJB. Ya. Nah, inilah yang menurut kami harus segera dilindungi aset-aset ini, terbukti juga dengan adanya surat tertanggal 3 Agustus 2024. Ini bisa di-shoot ya. Nah, di sini bisa dilihat semua. Ya, terutama sekali poin 5 ya, saya bacakan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan saudara guna mendukung pengamanan atas aset tersebut untuk menghindari adanya penyerangan untuk menduduki aset dimaksud yang dilakukan oleh pihak ketiga selain yayasan Badan Pengurus Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat ya, atau
YBP SMKJB. Nah, ini surat ini apa yang tertanggal 3 Agustus 2024 ini? Ini Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan mengajukan permohonan dukungan dalam rangka pengamanan hak negara atas tanah di Jalan Irha Juanda nomor 93 Bandung. Ya, dimintanya kepada siapa? Kepada Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komandan Korps Brimob Polri, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Ini negara yang minta, polisi boleh dibilang digaji oleh negara. Jadi seharusnya segera mengamankan aset-aset negara, kan begitu. Ya, termasuk BPKSMKJB yang mana ditunjuk sebenarnya diberikan hak juga oleh negara. Ya, di sini surat ini udah jelas yang berhak hanya BPKSMKJB. Ya, jadi supaya masyarakat tahu demikian sejarahnya ya tentang Sepak Dago ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kelestarian daripada sekolah ini. Sayang sudah melahirkan tokoh-tokoh terkenal dan kita harap anak-anak bisa bersekolah dengan tenang. Mari kita jaga keamanan anak-anak yang bersekolah di Sepak Dago dan menjaga Sepak Dago supaya bisa berprestasi, melahirkan kembali tokoh-tokoh yang bisa berperan aktif dan berguna bagi nusa dan bangsa negara Indonesia NKRI yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih.